Raja terkunci oleh kata-kata Abu Nawas. Suatu pagi di istana, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan wajah kusut seperti kertas yang dilipat-lipat. Ia menatap keluar jendela sambil mengeluh, mengapa burung-burung itu berkicau terlalu keras. Bahkan matahari pun seolah sinis menatapku. Dayang-dayang hanya bisa menunduk, tak berani menjawab. Tapi Raja berkata lantang, panggil Abu Nawas. Aku ingin tertawa, atau aku akan murka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah cerah, meski ia belum sarapan. Wahai Baginda, katanya sambil menunduk hormat, aku datang membawa dua hal, akal dan lapar. Mana yang Baginda ingin lihat duluan? Raja yang tadinya murung mendengus geli. Keduanya. Tapi cepatlah, sebelum aku benar-benar kehilangan selera hidup. Abu Nawas menatap ke arah meja raja yang penuh makanan lezat, daging panggang, buah delima, dan roti madu. Jika Baginda ingin melihat akalku, biarkan aku makan dulu. Karena akal tak bisa berjalan tanpa bahan bakar, katanya tenang. Raja tertawa kecil. Baiklah, makanlah, wahai Abu Nawas. Tapi jika kau tidak membuatku tertawa setelah itu, semua makanan itu akan kubiarkan jadi hutang. Abu Nawas mengunyah dengan nikmat, seperti orang yang baru pulang dari padang pasir 3 hari tanpa air. Setelah kenyang, ia duduk bersila dan berkata, Baginda, izinkan hamba bertanya. Mengapa Baginda tampak sedih padahal Baginda punya segalanya, harta, tahta, dan dapur yang tak pernah kosong? Raja menghela napas panjang. Aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku menjadi rakyat biasa yang miskin, dan kau menjadi raja yang memerintahku. Aku disuruh menyapu halaman istana, dan kau memberiku upah sebutir kurma. Sejak bangun, aku tidak bisa berhenti memikirkan mimpi itu. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ah, itu bukan mimpi aneh, Baginda. Itu hanya mimpi yang tersesat jalan. Raja mengernyit. Apa maksudmu, mimpi tersesat jalan? Ya, jawab Abu Nawas. Biasanya yang bermimpi menjadi raja itu rakyat. Tapi kali ini, mimpi rakyatnya tersasar ke kepala Baginda. Raja tertawa terbahak-bahak, namun kemudian menatap curiga. Jadi, kau ingin bilang aku bukan raja sejati? Abu Nawas menjawab cepat, oh bukan, Baginda. Justru sebaliknya. Karena hanya raja sejati yang bisa memerankan rakyat dengan sempurna. Rakyat biasa tak akan sanggup bermimpi jadi Baginda, terlalu berat menjaga istana dan perut sekaligus. Raja tertawa lagi. Tapi kemudian, seperti biasa, ia ingin menguji. Kalau begitu, Abu Nawas, aku ingin tahu, apa bedanya raja dengan rakyat menurutmu? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Bedanya hanya di kursi, Baginda. Di kursi. Ya, rakyat duduk di tanah, raja duduk di singgasana. Tapi kalau keduanya jatuh, sama-sama menyentuh tanah juga. Raja nyaris tersedak anggur. Jadi, menurutmu aku bisa jatuh juga? Bisa, Baginda. Bahkan lebih keras jatuhnya, karena kursinya tinggi. Semua yang hadir menahan tawa, tapi raja justru menepuk paha sambil tertawa sampai matanya berair. Abu Nawas, lidahmu seperti pisau yang dioles madu, tajam tapi manis, katanya. Tajam agar Baginda ingat, manis agar Baginda tak marah, jawab Abu Nawas santai. Namun raja belum puas. Kalau begitu, aku beri kau tugas. Pergilah ke pasar, cari orang yang lebih jujur darimu, lalu bawakan ke istana. Aku ingin melihat apakah kejujuranmu benar-benar ada tandingannya. Abu Nawas pun pergi. Sehari, 2 hari, 3 hari berlalu. Ia tak kunjung kembali. Raja mulai heran dan menyuruh pengawal mencarinya. Mereka menemukannya di pasar, sedang berdebat dengan seekor kambing. Raja yang mendengar kabar itu datang sendiri ke pasar dan melihat pemandangan aneh. Abu Nawas duduk bersila, sementara di depannya kambing mengembik pelan. Apa ini, Abu Nawas? Apakah kau kehilangan akal? Tanya raja.
Abu Nawas menjawab tenang, tidak, Baginda. Justru aku menemukannya. Inilah makhluk paling jujur yang pernah kutemui. Raja melotot. Seekor kambing. Ya, Baginda. Aku menanyakan padanya apakah ia pernah berbohong, ia hanya diam. Itu lebih jujur dari banyak manusia yang menjawab, tidak, sambil berbohong. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terpingkal-pingkal sampai jenggotnya bergetar. Kau benar-benar gila, Abu Nawas. Tidak, Baginda, jawab Abu Nawas. Hamba hanya terlalu waras untuk hidup di dunia yang kadang terlalu lucu. Dan saat Raja pulang ke istana dengan senyum lebar, Abu Nawas memandang kambingnya sambil berbisik. Kalau aku bisa menjual kejujuranmu, aku pasti jadi orang terkaya di negeri ini. Kambing itu mengembik pelan, seolah menjawab, sayangnya, jujur tak laku di pasar manusia. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini wajah sang raja tampak cerah, tapi ada sinar licik di matanya, pertanda bahwa ia tengah merencanakan sesuatu yang tak biasa. Abu Nawas, katanya sambil mengusap jenggotnya, kau selalu berhasil mengakali segala perintahku. Tapi kali ini, aku ingin melihat apakah kau bisa mengakali sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh akal. Abu Nawas mengerjap pelan. Apa itu, Baginda? Raja tersenyum lebar. Diam. Semua orang di ruang istana menatap bingung. Diam, tanya Abu Nawas memastikan. Ya, jawab Raja. Aku perintahkan kau untuk diam selama 3 hari penuh di istana. Tak boleh bicara, tak boleh menulis, tak boleh menggunakan isyarat. Jika kau berhasil, aku akan memberimu 100 keping emas. Tapi jika kau gagal, kau akan membersihkan kandang unta selama seminggu. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba terima tantangan itu, Baginda. Tapi bolehkah hamba bertanya satu hal sebelum mulai diam? Boleh. Kalau hamba bersin, apakah itu termasuk berbicara? Raja menahan tawa. Tidak, bersin tidak termasuk. Tapi jangan pura-pura bersin untuk bicara. Baik, Baginda. Maka sejak saat ini, hamba akan diam. Hari pertama berjalan lancar. Abu Nawas duduk di taman istana, membaca langit, mendengarkan suara angin, dan menatap ikan di kolam. Semua pengawal yang lewat menatapnya dengan heran. Hari kedua, Raja mulai penasaran. Ia memerintahkan para pengawalnya menggoda Abu Nawas. Ada yang menari di depannya, ada yang menirukan wajahnya, bahkan ada yang membawa ayam hidup dan meletakkannya di atas kepala Abu Nawas. Abu Nawas hanya menatap lurus, tenang seperti batu yang sedang berdoa. Raja makin penasaran dan berkata, besok aku sendiri yang akan mengujinya. Hari ketiga, Raja datang ke taman sambil membawa sepiring besar daging kambing panggang yang harum menggoda. Raja duduk di depan Abu Nawas dan berkata, sayang sekali, daging ini hanya untuk orang yang bisa memuji masakanku. Tapi kau sedang diam. Abu Nawas menelan ludah, tapi tetap tenang. Ia hanya menatap Raja dengan mata penuh arti. Raja lalu memotong daging itu perlahan dan mengunyahnya dengan berlebihan. Enak sekali. Tapi aku yakin kau ingin bilang sesuatu, Abu Nawas. Tak ada suara. Baiklah, kata Raja, kalau kau bisa menahan diri sampai malam, aku akui kau lebih kuat dari nafsu manusia. Menjelang senja, seekor lebah terbang masuk ke taman dan mendarat di leher Raja. Raja panik, takut disengat. Ia berlari kecil sambil berteriak, usir lebah itu. Cepat. Tapi para pengawal takut mendekat. Abu Nawas spontan berdiri dan menepuk lembut leher Raja, membuat lebah itu terbang pergi. Raja menoleh, wajahnya lega, tapi lalu menyadari sesuatu. Kau bicara barusan, Abu Nawas. Abu Nawas menatapnya tenang. Tidak, Baginda. Hamba hanya menepuk, bukan bersuara. Raja curiga. Tapi aku mendengar bunyi, plak. Itu bukan suara hamba, Baginda. Itu suara tangan Baginda yang diselamatkan dari sengatan lebah.
Raja menatapnya lama, lalu meledak tertawa. Baiklah, Abu Nawas. Kau menang lagi. Tapi aku bersumpah suatu hari aku akan membuatmu kalah. Abu Nawas tersenyum lebar. Hamba tunggu hari itu, Baginda. Karena kalau hamba tak kalah, bagaimana Baginda bisa menang? Raja mengangkat alisnya. Kau memang tak pernah habis akal, Abu Nawas. Bukan hamba yang berakal terlalu banyak, Baginda, jawabnya. Hanya kebetulan hamba sering berhadapan dengan pertanyaan yang bodoh tapi lucu. Raja tertawa sampai bahunya berguncang, lalu menyuruh pelayan membawa emas 100 keping. Sebelum pergi, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata pelan, hamba akan menyimpannya baik-baik, Baginda. Sebagai pengingat bahwa kadang diam pun bisa mengalahkan raja. Dan malam itu, seluruh istana tertidur dengan damai, kecuali Raja Harun yang masih terjaga, memikirkan cara baru untuk menaklukkan seorang yang tak bisa dikalahkan, bahkan oleh diam. Beberapa minggu kemudian, Raja kembali resah. Ia duduk di singgasananya sambil memainkan jenggotnya yang mulai memutih. Abu Nawas terlalu sering membuatku kalah, gumamnya. Aku harus mencari cara agar kali ini ia betul-betul tidak bisa lolos. Maka dipanggillah para penasihat istana, tapi semua usul mereka terdengar konyol. Hanya satu yang berani berkata, Baginda, Abu Nawas selalu menang karena ia tahu apa yang Baginda pikirkan. Kalau ingin membuatnya kalah, suruh dia menebak sesuatu yang bahkan Baginda sendiri tidak tahu. Raja tersenyum licik. Benar juga. Kalau aku sendiri tak tahu jawabannya, bagaimana ia bisa tahu? Keesokan paginya, Abu Nawas dipanggil. Abu Nawas, kata Raja dengan nada penuh jebakan, hari ini aku ingin mengujimu dengan teka-teki paling sulit. Hamba siap, Baginda. Baik. Katakan padaku, berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas menatap langit melalui jendela istana, mengangguk-angguk seperti sedang menghitung dengan pikirannya. Baginda, katanya tenang, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di jenggot Baginda. Raja hampir tertawa tapi menahan diri. Kalau begitu, buktikan. Dengan senang hati, Baginda. Tapi untuk membuktikan, Baginda harus mencabut semua jenggot Baginda dan menghitungnya satu persatu. Baru kita cocokkan dengan bintang di langit malam nanti. Raja memegang dagunya cepat-cepat. Tidak perlu, katanya tergesa. Aku percaya kau benar. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Baginda. Kadang pengetahuan tidak perlu dibuktikan dengan rasa sakit. Raja pura-pura tertawa tapi di dalam hati ia kesal setengah mati. Namun, karena harga dirinya tersenggol, ia tak mau menyerah begitu saja. Ia berkata lagi, baiklah, Abu Nawas, kali ini kau harus menjawab pertanyaan yang sederhana tapi berisiko besar. Jika jawabanmu salah, hukumanmu berat. Abu Nawas tersenyum santai. Selama bukan disuruh mencabut jenggot Baginda, hamba siap. Raja bangkit berdiri. Aku ingin kau menjawab dengan benar, di mana letak tengah dunia ini. Abu Nawas berjalan ke tengah ruangan, menancapkan tongkat kecil yang dibawanya. Di sini, Baginda. Tepat di tempat hamba menancapkan tongkat ini. Raja terkejut. Bagaimana bisa? Karena dimanapun Baginda berdiri dan menancapkan tongkatnya, disitulah pusat dunia bagi Baginda. Dunia ini luas, Baginda, tapi rasa sombong membuat orang lupa bahwa bumi tetap bulat. Raja diam sejenak, lalu tertawa keras. Kau membuatku tak bisa marah sekaligus tak bisa membantah. Itulah cara hamba menjaga keselamatan kepala hamba, Baginda, kata Abu Nawas santai. Raja masih penasaran. Kalau begitu, aku beri satu lagi pertanyaan terakhir. Apa hal paling cepat di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir panjang. Pikiran, Baginda. Karena pikiran bisa terbang kemana saja tanpa perlu kaki. Raja mengangguk. Bagus. Tapi apa yang paling lambat? Abu Nawas tersenyum. Janji Baginda kepada rakyat, karena kadang butuh bertahun-tahun untuk sampai.
Seluruh ruangan terdiam. Para pengawal menunduk menahan tawa, takut nyawanya melayang. Tapi raja justru tertawa paling keras. Abu Nawas, lidahmu memang beracun, tapi racunmu terasa seperti madu. Abu Nawas menunduk sopan. Hamba belajar dari Baginda. Kadang, untuk membuat orang tertawa, kebenaran harus dikemas dengan kelucuan. Raja menepuk bahunya. Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi negeri ini butuh orang seperti kau, agar aku tidak lupa bagaimana rasanya jadi manusia biasa. Abu Nawas menjawab, dan hamba butuh Baginda, agar hamba selalu ingat betapa lucunya kekuasaan jika terlalu serius. Raja memandangnya lama, lalu berkata, kau benar-benar tak bisa dikalahkan. Abu Nawas menatap tajam dan menjawab pelan, bukan hamba yang tak bisa dikalahkan, Baginda. Hanya saja, yang mencoba mengalahkan hamba belum cukup bijak untuk tertawa pada dirinya sendiri. Raja terdiam lama mendengar kata-kata Abu Nawas. Di matanya, ada sesuatu yang berubah, bukan lagi tatapan raja kepada rakyat, melainkan tatapan seorang manusia yang baru saja disindir oleh kebenaran yang lembut. Ia menatap keluar jendela istana. Angin sore membawa aroma taman, dan matahari condong pelan di langit Baghdad. Kau benar, Abu Nawas, katanya perlahan. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menjadi raja, sampai lupa menjadi manusia. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata ringan, Baginda tidak lupa, hanya terlalu sering diingatkan oleh yang menjilat, bukan oleh yang jujur. Raja menatapnya sambil tertawa pendek. Dan kau memilih jadi yang jujur, meski bisa kehilangan kepala. Hamba memilih jadi orang yang membuat Baginda berpikir, walau risikonya kehilangan kepala, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja berdiri, menepuk pundaknya. Kalau begitu, mulai hari ini, kau bukan hanya penasehat istana. Kau adalah penasehat hatiku. Abu Nawas menunduk. Kalau begitu, izinkan hamba memberi nasihat pertama. Apa itu? Jangan pernah percaya nasihat orang yang takut kehilangan kedudukan. Karena ia akan berkata apa yang Baginda ingin dengar, bukan apa yang Baginda perlu tahu. Raja tersenyum panjang, dan entah kenapa, ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia melangkah ke arah balkon, menatap matahari yang hampir tenggelam, lalu bergumam, ternyata, yang membuatku kaya bukan istana ini, tapi orang-orang yang berani membuatku tertawa dan berpikir di saat yang sama. Abu Nawas berjalan meninggalkan singgasana perlahan. Para pengawal yang biasanya menunduk kini tersenyum kecil kepadanya. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menoleh, dan berkata pelan tapi cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Kadang raja tak butuh tahta tinggi untuk terlihat berkuasa. Cukup hati yang rendah untuk mau mendengar. Raja menatapnya sampai langkahnya hilang di balik gerbang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, malam istana terasa tenang, tanpa perintah, tanpa amarah, hanya gema tawa Abu Nawas yang masih tertinggal di udara. Raja terkunci oleh kata-kata Abu Nawas. Suatu pagi di istana, Raja Harun al-Rashid bangun dengan wajah kusut seperti kertas yang dilipat-lipat. Ia menatap keluar jendela sambil mengeluh, mengapa burung-burung itu berkicau terlalu keras. Bahkan matahari pun seolah sinis menatapku. Dayang-dayang hanya bisa menunduk, tak berani menjawab. Tapi raja berkata lantang, panggil Abu Nawas. Aku ingin tertawa, atau aku akan murka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah cerah, meski ia belum sarapan. Wahai Baginda, katanya sambil menunduk hormat, aku datang membawa dua hal, akal dan lapar. Mana yang Baginda ingin lihat duluan? Raja yang tadinya murung mendengus geli. Keduanya. Tapi cepatlah, sebelum aku benar-benar kehilangan selera hidup. Abu Nawas menatap ke arah meja raja yang penuh makanan lezat, daging panggang, buah delima, dan roti madu. Jika Baginda ingin melihat akalku, biarkan aku makan dulu. Karena akal tak bisa berjalan tanpa bahan bakar, katanya tenang. Raja tertawa kecil. Baiklah, makanlah,
wahai Abu Nawas. Tapi jika kau tidak membuatku tertawa setelah itu, semua makanan itu akan kubiarkan jadi hutang. Abu Nawas mengunyah dengan nikmat, seperti orang yang baru pulang dari padang pasir 3 hari tanpa air. Setelah kenyang, ia duduk bersila dan berkata, Baginda, izinkan hamba bertanya. Mengapa Baginda tampak sedih padahal Baginda punya segalanya, harta, tahta, dan dapur yang tak pernah kosong? Raja menghela napas panjang. Aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku menjadi rakyat biasa yang miskin, dan kau menjadi raja yang memerintahku. Aku disuruh menyapu halaman istana, dan kau memberiku upah sebutir kurma. Sejak bangun, aku tidak bisa berhenti memikirkan mimpi itu. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ah, itu bukan mimpi aneh, Baginda. Itu hanya mimpi yang tersesat jalan. Raja mengernyit. Apa maksudmu, mimpi tersesat jalan? Ya, jawab Abu Nawas. Biasanya yang bermimpi menjadi raja itu rakyat. Tapi kali ini, mimpi rakyatnya tersasar ke kepala Baginda. Raja tertawa terbahak-bahak, namun kemudian menatap curiga. Jadi, kau ingin bilang aku bukan raja sejati? Abu Nawas menjawab cepat, oh bukan, Baginda. Justru sebaliknya. Karena hanya raja sejati yang bisa memerankan rakyat dengan sempurna. Rakyat biasa tak akan sanggup bermimpi jadi Baginda, terlalu berat menjaga istana dan perut sekaligus. Raja tertawa lagi. Tapi kemudian, seperti biasa, ia ingin menguji. Kalau begitu, Abu Nawas, aku ingin tahu, apa bedanya raja dengan rakyat menurutmu? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Bedanya hanya di kursi, Baginda. Di kursi. Ya, rakyat duduk di tanah, raja duduk di singgasana. Tapi kalau keduanya jatuh, sama-sama menyentuh tanah juga. Raja nyaris tersedak anggur. Jadi, menurutmu aku bisa jatuh juga? Bisa, Baginda. Bahkan lebih keras jatuhnya, karena kursinya tinggi. Semua yang hadir menahan tawa, tapi raja justru menepuk paha sambil tertawa sampai matanya berair. Abu Nawas, lidahmu seperti pisau yang dioles madu, tajam tapi manis, katanya. Tajam agar Baginda ingat, manis agar Baginda tak marah, jawab Abu Nawas santai. Namun raja belum puas. Kalau begitu, aku beri kau tugas. Pergilah ke pasar, cari orang yang lebih jujur darimu, lalu bawakan ke istana. Aku ingin melihat apakah kejujuranmu benar-benar ada tandingannya. Abu Nawas pun pergi. Sehari, 2 hari, 3 hari berlalu. Ia tak kunjung kembali. Raja mulai heran dan menyuruh pengawal mencarinya. Mereka menemukannya di pasar, sedang berdebat dengan seekor kambing. Raja yang mendengar kabar itu datang sendiri ke pasar dan melihat pemandangan aneh. Abu Nawas duduk bersila, sementara di depannya kambing mengembik pelan. Apa ini, Abu Nawas? Apakah kau kehilangan akal? Tanya raja. Abu Nawas menjawab tenang, tidak, Baginda. Justru aku menemukannya. Inilah makhluk paling jujur yang pernah kutemui. Raja melotot. Seekor kambing. Ya, Baginda. Aku menanyakan padanya apakah ia pernah berbohong, ia hanya diam. Itu lebih jujur dari banyak manusia yang menjawab, tidak, sambil berbohong. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terpingkal-pingkal sampai jenggotnya bergetar. Kau benar-benar gila, Abu Nawas. Tidak, Baginda, jawab Abu Nawas. Hamba hanya terlalu waras untuk hidup di dunia yang kadang terlalu lucu. Dan saat raja pulang ke istana dengan senyum lebar, Abu Nawas memandang kambingnya sambil berbisik. Kalau aku bisa menjual kejujuranmu, aku pasti jadi orang terkaya di negeri ini. Kambing itu mengembik pelan, seolah menjawab, sayangnya, jujur tak laku di pasar manusia. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini wajah sang raja tampak cerah, tapi ada sinar licik di matanya, pertanda bahwa ia tengah merencanakan sesuatu yang tak biasa. Abu Nawas,
katanya sambil mengusap jenggotnya, kau selalu berhasil mengakali segala perintahku. Tapi kali ini, aku ingin melihat apakah kau bisa mengakali sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh akal. Abu Nawas mengerjap pelan. Apa itu, Baginda? Raja tersenyum lebar. Diam. Semua orang di ruang istana menatap bingung. Diam, tanya Abu Nawas memastikan. Ya, jawab Raja. Aku perintahkan kau untuk diam selama 3 hari penuh di istana. Tak boleh bicara, tak boleh menulis, tak boleh menggunakan isyarat. Jika kau berhasil, aku akan memberimu 100 keping emas. Tapi jika kau gagal, kau akan membersihkan kandang unta selama seminggu. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba terima tantangan itu, Baginda. Tapi bolehkah hamba bertanya satu hal sebelum mulai diam? Boleh. Kalau hamba bersin, apakah itu termasuk berbicara? Raja menahan tawa. Tidak, bersin tidak termasuk. Tapi jangan pura-pura bersin untuk bicara. Baik, Baginda. Maka sejak saat ini, hamba akan diam. Hari pertama berjalan lancar. Abu Nawas duduk di taman istana, membaca langit, mendengarkan suara angin, dan menatap ikan di kolam. Semua pengawal yang lewat menatapnya dengan heran. Hari kedua, Raja mulai penasaran. Ia memerintahkan para pengawalnya menggoda Abu Nawas. Ada yang menari di depannya, ada yang menirukan wajahnya, bahkan ada yang membawa ayam hidup dan meletakkannya di atas kepala Abu Nawas. Abu Nawas hanya menatap lurus, tenang seperti batu yang sedang berdoa. Raja makin penasaran dan berkata, besok aku sendiri yang akan mengujinya. Hari ketiga, Raja datang ke taman sambil membawa sepiring besar daging kambing panggang yang harum menggoda. Raja duduk di depan Abu Nawas dan berkata, sayang sekali, daging ini hanya untuk orang yang bisa memuji masakanku. Tapi kau sedang diam. Abu Nawas menelan ludah, tapi tetap tenang. Ia hanya menatap Raja dengan mata penuh arti. Raja lalu memotong daging itu perlahan dan mengunyahnya dengan berlebihan. Enak sekali. Tapi aku yakin kau ingin bilang sesuatu, Abu Nawas. Tak ada suara. Baiklah, kata Raja, kalau kau bisa menahan diri sampai malam, aku akui kau lebih kuat dari nafsu manusia. Menjelang senja, seekor lebah terbang masuk ke taman dan mendarat di leher Raja. Raja panik, takut disengat. Ia berlari kecil sambil berteriak, usir lebah itu. Cepat. Tapi para pengawal takut mendekat. Abu Nawas spontan berdiri dan menepuk lembut leher Raja, membuat lebah itu terbang pergi. Raja menoleh, wajahnya lega, tapi lalu menyadari sesuatu. Kau bicara barusan, Abu Nawas. Abu Nawas menatapnya tenang. Tidak, Baginda. Hamba hanya menepuk, bukan bersuara. Raja curiga. Tapi aku mendengar bunyi, plak. Itu bukan suara hamba, Baginda. Itu suara tangan Baginda yang diselamatkan dari sengatan lebah. Raja menatapnya lama, lalu meledak tertawa. Baiklah, Abu Nawas. Kau menang lagi. Tapi aku bersumpah suatu hari aku akan membuatmu kalah. Abu Nawas tersenyum lebar. Hamba tunggu hari itu, Baginda. Karena kalau hamba tak kalah, bagaimana Baginda bisa menang? Raja mengangkat alisnya. Kau memang tak pernah habis akal, Abu Nawas. Bukan hamba yang berakal terlalu banyak, Baginda, jawabnya. Hanya kebetulan hamba sering berhadapan dengan pertanyaan yang bodoh tapi lucu. Raja tertawa sampai bahunya berguncang, lalu menyuruh pelayan membawa emas 100 keping. Sebelum pergi, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata pelan, hamba akan menyimpannya baik-baik, Baginda. Sebagai pengingat bahwa kadang diam pun bisa mengalahkan raja. Dan malam itu, seluruh istana tertidur dengan damai, kecuali Raja Harun yang masih terjaga, memikirkan cara baru untuk menaklukkan seorang yang tak bisa dikalahkan, bahkan oleh diam. Beberapa minggu kemudian, Raja kembali resah. Ia duduk di singgasananya sambil memainkan jenggotnya yang mulai memutih.
Abu Nawas terlalu sering membuatku kalah, gumamnya. Aku harus mencari cara agar kali ini ia betul-betul tidak bisa lolos. Maka dipanggillah para penasihat istana, tapi semua usul mereka terdengar konyol. Hanya satu yang berani berkata, Baginda, Abu Nawas selalu menang karena ia tahu apa yang Baginda pikirkan. Kalau ingin membuatnya kalah, suruh dia menebak sesuatu yang bahkan Baginda sendiri tidak tahu. Raja tersenyum licik. Benar juga. Kalau aku sendiri tak tahu jawabannya, bagaimana ia bisa tahu? Keesokan paginya, Abu Nawas dipanggil. Abu Nawas, kata raja dengan nada penuh jebakan, hari ini aku ingin mengujimu dengan teka-teki paling sulit. Hamba siap, Baginda. Baik. Katakan padaku, berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas menatap langit melalui jendela istana, mengangguk-angguk seperti sedang menghitung dengan pikirannya. Baginda, katanya tenang, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di jenggot Baginda. Raja hampir tertawa tapi menahan diri. Kalau begitu, buktikan. Dengan senang hati, Baginda. Tapi untuk membuktikan, Baginda harus mencabut semua jenggot Baginda dan menghitungnya satu persatu. Baru kita cocokkan dengan bintang di langit malam nanti. Raja memegang dagunya cepat-cepat. Tidak perlu, katanya tergesa. Aku percaya kau benar. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Baginda. Kadang pengetahuan tidak perlu dibuktikan dengan rasa sakit. Raja pura-pura tertawa tapi di dalam hati ia kesal setengah mati. Namun, karena harga dirinya tersenggol, ia tak mau menyerah begitu saja. Ia berkata lagi, baiklah, Abu Nawas, kali ini kau harus menjawab pertanyaan yang sederhana tapi berisiko besar. Jika jawabanmu salah, hukumanmu berat. Abu Nawas tersenyum santai. Selama bukan disuruh mencabut jenggot Baginda, hamba siap. Raja bangkit berdiri. Aku ingin kau menjawab dengan benar, di mana letak tengah dunia ini. Abu Nawas berjalan ke tengah ruangan, menancapkan tongkat kecil yang dibawanya. Di sini, Baginda. Tepat di tempat hamba menancapkan tongkat ini. Raja terkejut. Bagaimana bisa? Karena dimanapun Baginda berdiri dan menancapkan tongkatnya, disitulah pusat dunia bagi Baginda. Dunia ini luas, Baginda, tapi rasa sombong membuat orang lupa bahwa bumi tetap bulat. Raja diam sejenak, lalu tertawa keras. Kau membuatku tak bisa marah sekaligus tak bisa membantah. Itulah cara hamba menjaga keselamatan kepala hamba, Baginda, kata Abu Nawas santai. Raja masih penasaran. Kalau begitu, aku beri satu lagi pertanyaan terakhir. Apa hal paling cepat di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir panjang. Pikiran, Baginda. Karena pikiran bisa terbang kemana saja tanpa perlu kaki. Raja mengangguk. Bagus. Tapi apa yang paling lambat? Abu Nawas tersenyum. Janji Baginda kepada rakyat, karena kadang butuh bertahun-tahun untuk sampai. Seluruh ruangan terdiam. Para pengawal menunduk menahan tawa, takut nyawanya melayang. Tapi Raja justru tertawa paling keras. Abu Nawas. Lidahmu memang beracun, tapi racunmu terasa seperti madu. Abu Nawas menunduk sopan. Hamba belajar dari Baginda. Kadang, untuk membuat orang tertawa, kebenaran harus dikemas dengan kelucuan. Raja menepuk bahunya. Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi negeri ini butuh orang seperti kau, agar aku tidak lupa bagaimana rasanya jadi manusia biasa. Abu Nawas menjawab, dan hamba butuh Baginda, agar hamba selalu ingat betapa lucunya kekuasaan jika terlalu serius. Raja memandangnya lama, lalu berkata, kau benar-benar tak bisa dikalahkan. Abu Nawas menatap tajam dan menjawab pelan, bukan hamba yang tak bisa dikalahkan, Baginda. Hanya saja, yang mencoba mengalahkan hamba belum cukup bijak untuk tertawa pada dirinya sendiri. Raja terdiam lama mendengar kata-kata Abu Nawas. Di matanya, ada sesuatu yang berubah, bukan lagi tatapan raja kepada rakyat,
melainkan tatapan seorang manusia yang baru saja disindir oleh kebenaran yang lembut. Ia menatap keluar jendela istana. Angin sore membawa aroma taman, dan matahari condong pelan di langit Baghdad. Kau benar, Abu Nawas, katanya perlahan. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menjadi raja, sampai lupa menjadi manusia. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata ringan, Baginda tidak lupa, hanya terlalu sering diingatkan oleh yang menjilat, bukan oleh yang jujur. Raja menatapnya sambil tertawa pendek. Dan kau memilih jadi yang jujur, meski bisa kehilangan kepala. Hamba memilih jadi orang yang membuat Baginda berpikir, walau risikonya kehilangan kepala, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja berdiri, menepuk pundaknya. Kalau begitu, mulai hari ini, kau bukan hanya penasehat istana. Kau adalah penasehat hatiku. Abu Nawas menunduk. Kalau begitu, izinkan hamba memberi nasihat pertama. Apa itu? Jangan pernah percaya nasihat orang yang takut kehilangan kedudukan. Karena ia akan berkata apa yang Baginda ingin dengar, bukan apa yang Baginda perlu tahu. Raja tersenyum panjang, dan entah kenapa, ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia melangkah ke arah balkon, menatap matahari yang hampir tenggelam, lalu bergumam, ternyata, yang membuatku kaya bukan istana ini, tapi orang-orang yang berani membuatku tertawa dan berpikir di saat yang sama. Abu Nawas berjalan meninggalkan singgasana perlahan. Para pengawal yang biasanya menunduk kini tersenyum kecil kepadanya. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menoleh, dan berkata pelan tapi cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Kadang raja tak butuh tahta tinggi untuk terlihat berkuasa. Cukup hati yang rendah untuk mau mendengar. Raja menatapnya sampai langkahnya hilang di balik gerbang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, malam istana terasa tenang, tanpa perintah, tanpa amarah, hanya gema tawa Abu Nawas yang masih tertinggal di udara. Raja terkunci oleh kata-kata Abu Nawas. Suatu pagi di istana, Raja Harun al-Rashid bangun dengan wajah kusut seperti kertas yang dilipat-lipat. Ia menatap keluar jendela sambil mengeluh, mengapa burung-burung itu berkicau terlalu keras. Bahkan matahari pun seolah sinis menatapku. Dayang-dayang hanya bisa menunduk, tak berani menjawab. Tapi Raja berkata lantang, panggil Abu Nawas. Aku ingin tertawa, atau aku akan murka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah cerah, meski ia belum sarapan. Wahai Baginda, katanya sambil menunduk hormat, aku datang membawa dua hal, akal dan lapar. Mana yang Baginda ingin lihat duluan? Raja yang tadinya murung mendengus geli. Keduanya. Tapi cepatlah, sebelum aku benar-benar kehilangan selera hidup. Abu Nawas menatap ke arah meja raja yang penuh makanan lezat, daging panggang, buah delima, dan roti madu. Jika Baginda ingin melihat akalku, biarkan aku makan dulu. Karena akal tak bisa berjalan tanpa bahan bakar, katanya tenang. Raja tertawa kecil. Baiklah, makanlah, wahai Abu Nawas. Tapi jika kau tidak membuatku tertawa setelah itu, semua makanan itu akan kubiarkan jadi hutang. Abu Nawas mengunyah dengan nikmat, seperti orang yang baru pulang dari padang pasir 3 hari tanpa air. Setelah kenyang, ia duduk bersila dan berkata, Baginda, izinkan hamba bertanya. Mengapa Baginda tampak sedih padahal Baginda punya segalanya, harta, tahta, dan dapur yang tak pernah kosong? Raja menghela napas panjang. Aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku menjadi rakyat biasa yang miskin, dan kau menjadi raja yang memerintahku. Aku disuruh menyapu halaman istana, dan kau memberiku upah sebutir kurma. Sejak bangun, aku tidak bisa berhenti memikirkan mimpi itu. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ah, itu bukan mimpi aneh, Baginda. Itu hanya mimpi yang tersesat jalan. Raja mengernyit. Apa maksudmu, mimpi tersesat jalan? Ya, jawab Abu Nawas. Biasanya yang bermimpi menjadi raja itu rakyat. Tapi kali ini,
mimpi rakyatnya tersasar ke kepala Baginda. Raja tertawa terbahak-bahak, namun kemudian menatap curiga. Jadi, kau ingin bilang aku bukan raja sejati? Abu Nawas menjawab cepat, oh bukan, Baginda. Justru sebaliknya. Karena hanya raja sejati yang bisa memerankan rakyat dengan sempurna. Rakyat biasa tak akan sanggup bermimpi jadi Baginda, terlalu berat menjaga istana dan perut sekaligus. Raja tertawa lagi. Tapi kemudian, seperti biasa, ia ingin menguji. Kalau begitu, Abu Nawas, aku ingin tahu, apa bedanya raja dengan rakyat menurutmu? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Bedanya hanya di kursi, Baginda. Di kursi. Ya, rakyat duduk di tanah, raja duduk di singgasana. Tapi kalau keduanya jatuh, sama-sama menyentuh tanah juga. Raja nyaris tersedak anggur. Jadi, menurutmu aku bisa jatuh juga? Bisa, Baginda. Bahkan lebih keras jatuhnya, karena kursinya tinggi. Semua yang hadir menahan tawa, tapi raja justru menepuk paha sambil tertawa sampai matanya berair. Abu Nawas, lidahmu seperti pisau yang dioles madu, tajam tapi manis, katanya. Tajam agar Baginda ingat, manis agar Baginda tak marah, jawab Abu Nawas santai. Namun raja belum puas. Kalau begitu, aku beri kau tugas. Pergilah ke pasar, cari orang yang lebih jujur darimu, lalu bawakan ke istana. Aku ingin melihat apakah kejujuranmu benar-benar ada tandingannya. Abu Nawas pun pergi. Sehari, 2 hari, 3 hari berlalu. Ia tak kunjung kembali. Raja mulai heran dan menyuruh pengawal mencarinya. Mereka menemukannya di pasar, sedang berdebat dengan seekor kambing. Raja yang mendengar kabar itu datang sendiri ke pasar dan melihat pemandangan aneh, Abu Nawas duduk bersila, sementara di depannya kambing mengembik pelan. Apa ini, Abu Nawas? Apakah kau kehilangan akal? Tanya raja. Abu Nawas menjawab tenang, tidak, Baginda. Justru aku menemukannya. Inilah makhluk paling jujur yang pernah kutemui. Raja melotot. Seekor kambing. Ya, Baginda. Aku menanyakan padanya apakah ia pernah berbohong, ia hanya diam. Itu lebih jujur dari banyak manusia yang menjawab, tidak, sambil berbohong. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terpingkal-pingkal sampai jenggotnya bergetar. Kau benar-benar gila, Abu Nawas. Tidak, Baginda, jawab Abu Nawas. Hamba hanya terlalu waras untuk hidup di dunia yang kadang terlalu lucu. Dan saat raja pulang ke istana dengan senyum lebar, Abu Nawas memandang kambingnya sambil berbisik. Kalau aku bisa menjual kejujuranmu, aku pasti jadi orang terkaya di negeri ini. Kambing itu mengembik pelan, seolah menjawab, sayangnya, jujur tak laku di pasar manusia. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini wajah sang raja tampak cerah, tapi ada sinar licik di matanya, pertanda bahwa ia tengah merencanakan sesuatu yang tak biasa. Abu Nawas, katanya sambil mengusap jenggotnya, kau selalu berhasil mengakali segala perintahku. Tapi kali ini, aku ingin melihat apakah kau bisa mengakali sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh akal. Abu Nawas mengerjap pelan. Apa itu, Baginda? Raja tersenyum lebar. Diam. Semua orang di ruang istana menatap bingung. Diam, tanya Abu Nawas memastikan. Ya, jawab raja. Aku perintahkan kau untuk diam selama 3 hari penuh di istana. Tak boleh bicara, tak boleh menulis, tak boleh menggunakan isyarat. Jika kau berhasil, aku akan memberimu 100 keping emas. Tapi jika kau gagal, kau akan membersihkan kandang unta selama seminggu. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba terima tantangan itu, Baginda. Tapi bolehkah hamba bertanya satu hal sebelum mulai diam? Boleh. Kalau hamba bersin, apakah itu termasuk berbicara? Raja menahan tawa. Tidak, bersin tidak termasuk. Tapi jangan pura-pura bersin untuk bicara. Baik, Baginda. Maka sejak saat ini,
hamba akan diam. Hari pertama berjalan lancar. Abu Nawas duduk di taman istana, membaca langit, mendengarkan suara angin, dan menatap ikan di kolam. Semua pengawal yang lewat menatapnya dengan heran. Hari kedua, Raja mulai penasaran. Ia memerintahkan para pengawalnya menggoda Abu Nawas. Ada yang menari di depannya, ada yang menirukan wajahnya, bahkan ada yang membawa ayam hidup dan meletakkannya di atas kepala Abu Nawas. Abu Nawas hanya menatap lurus, tenang seperti batu yang sedang berdoa. Raja makin penasaran dan berkata, "Besok aku sendiri yang akan mengujinya." Hari ketiga, Raja datang ke taman sambil membawa sepiring besar daging kambing panggang yang harum menggoda. Raja duduk di depan Abu Nawas dan berkata, "Sayang sekali, daging ini hanya untuk orang yang bisa memuji masakanku. Tapi kau sedang diam." Abu Nawas menelan ludah, tapi tetap tenang. Ia hanya menatap Raja dengan mata penuh arti. Raja lalu memotong daging itu perlahan dan mengunyahnya dengan berlebihan. Enak sekali. Tapi aku yakin kau ingin bilang sesuatu, Abu Nawas." Tak ada suara. "Baiklah," kata Raja, "kalau kau bisa menahan diri sampai malam, aku akui kau lebih kuat dari nafsu manusia." Menjelang senja, seekor lebah terbang masuk ke taman dan mendarat di leher Raja. Raja panik, takut disengat. Ia berlari kecil sambil berteriak, "Usir lebah itu. Cepat." Tapi para pengawal takut mendekat. Abu Nawas spontan berdiri dan menepuk lembut leher Raja, membuat lebah itu terbang pergi. Raja menoleh, wajahnya lega, tapi lalu menyadari sesuatu. "Kau bicara barusan, Abu Nawas?" Abu Nawas menatapnya tenang. "Tidak, Baginda. Hamba hanya menepuk, bukan bersuara." Raja curiga. "Tapi aku mendengar bunyi, plak. Itu bukan suara hamba, Baginda. Itu suara tangan Baginda yang diselamatkan dari sengatan lebah." Raja menatapnya lama, lalu meledak tertawa. "Baiklah, Abu Nawas. Kau menang lagi. Tapi aku bersumpah suatu hari aku akan membuatmu kalah." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba tunggu hari itu, Baginda. Karena kalau hamba tak kalah, bagaimana Baginda bisa menang?" Raja mengangkat alisnya. "Kau memang tak pernah habis akal, Abu Nawas." "Bukan hamba yang berakal terlalu banyak, Baginda," jawabnya. "Hanya kebetulan hamba sering berhadapan dengan pertanyaan yang bodoh tapi lucu." Raja tertawa sampai bahunya berguncang, lalu menyuruh pelayan membawa emas 100 keping. Sebelum pergi, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata pelan, "Hamba akan menyimpannya baik-baik, Baginda. Sebagai pengingat bahwa kadang diam pun bisa mengalahkan raja." Dan malam itu, seluruh istana tertidur dengan damai, kecuali Raja Harun yang masih terjaga, memikirkan cara baru untuk menaklukkan seorang yang tak bisa dikalahkan, bahkan oleh diam. Beberapa minggu kemudian, Raja kembali resah. Ia duduk di singgasananya sambil memainkan jenggotnya yang mulai memutih. "Abu Nawas terlalu sering membuatku kalah," gumamnya. "Aku harus mencari cara agar kali ini ia betul-betul tidak bisa lolos." Maka dipanggillah para penasihat istana, tapi semua usul mereka terdengar konyol. Hanya satu yang berani berkata, "Baginda, Abu Nawas selalu menang karena ia tahu apa yang Baginda pikirkan. Kalau ingin membuatnya kalah, suruh dia menebak sesuatu yang bahkan Baginda sendiri tidak tahu." Raja tersenyum licik. "Benar juga. Kalau aku sendiri tak tahu jawabannya, bagaimana ia bisa tahu?" Keesokan paginya, Abu Nawas dipanggil. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada penuh jebakan, "hari ini aku ingin mengujimu dengan teka-teki paling sulit." "Hamba siap, Baginda." "Baik. Katakan padaku, berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas menatap langit melalui jendela istana, mengangguk-angguk seperti sedang menghitung dengan pikirannya. "Baginda," katanya tenang, "jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di jenggot Baginda." Raja hampir tertawa tapi menahan diri. "Kalau begitu, buktikan."
Dengan senang hati, Baginda. Tapi untuk membuktikan, Baginda harus mencabut semua jenggot Baginda dan menghitungnya satu persatu. Baru kita cocokkan dengan bintang di langit malam nanti. Raja memegang dagunya cepat-cepat. Tidak perlu, katanya tergesa. Aku percaya kau benar. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Baginda. Kadang pengetahuan tidak perlu dibuktikan dengan rasa sakit. Raja pura-pura tertawa tapi di dalam hati ia kesal setengah mati. Namun, karena harga dirinya tersenggol, ia tak mau menyerah begitu saja. Ia berkata lagi, baiklah, Abu Nawas, kali ini kau harus menjawab pertanyaan yang sederhana tapi berisiko besar. Jika jawabanmu salah, hukumanmu berat. Abu Nawas tersenyum santai. Selama bukan disuruh mencabut jenggot Baginda, hamba siap. Raja bangkit berdiri. Aku ingin kau menjawab dengan benar, di mana letak tengah dunia ini. Abu Nawas berjalan ke tengah ruangan, menancapkan tongkat kecil yang dibawanya. Di sini, Baginda. Tepat di tempat hamba menancapkan tongkat ini. Raja terkejut. Bagaimana bisa? Karena dimanapun Baginda berdiri dan menancapkan tongkatnya, disitulah pusat dunia bagi Baginda. Dunia ini luas, Baginda, tapi rasa sombong membuat orang lupa bahwa bumi tetap bulat. Raja diam sejenak, lalu tertawa keras. Kau membuatku tak bisa marah sekaligus tak bisa membantah. Itulah cara hamba menjaga keselamatan kepala hamba, Baginda, kata Abu Nawas santai. Raja masih penasaran. Kalau begitu, aku beri satu lagi pertanyaan terakhir. Apa hal paling cepat di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir panjang. Pikiran, Baginda. Karena pikiran bisa terbang kemana saja tanpa perlu kaki. Raja mengangguk. Bagus. Tapi apa yang paling lambat? Abu Nawas tersenyum. Janji Baginda kepada rakyat, karena kadang butuh bertahun-tahun untuk sampai. Seluruh ruangan terdiam. Para pengawal menunduk menahan tawa, takut nyawanya melayang. Tapi Raja justru tertawa paling keras. Abu Nawas. Lidahmu memang beracun, tapi racunmu terasa seperti madu. Abu Nawas menunduk sopan. Hamba belajar dari Baginda. Kadang, untuk membuat orang tertawa, kebenaran harus dikemas dengan kelucuan. Raja menepuk bahunya. Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi negeri ini butuh orang seperti kau, agar aku tidak lupa bagaimana rasanya jadi manusia biasa. Abu Nawas menjawab, dan hamba butuh Baginda, agar hamba selalu ingat betapa lucunya kekuasaan jika terlalu serius. Raja memandangnya lama, lalu berkata, kau benar-benar tak bisa dikalahkan. Abu Nawas menatap tajam dan menjawab pelan, bukan hamba yang tak bisa dikalahkan, Baginda. Hanya saja, yang mencoba mengalahkan hamba belum cukup bijak untuk tertawa pada dirinya sendiri. Raja terdiam lama mendengar kata-kata Abu Nawas. Di matanya, ada sesuatu yang berubah, bukan lagi tatapan raja kepada rakyat, melainkan tatapan seorang manusia yang baru saja disindir oleh kebenaran yang lembut. Ia menatap keluar jendela istana. Angin sore membawa aroma taman, dan matahari condong pelan di langit Baghdad. Kau benar, Abu Nawas, katanya perlahan. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menjadi raja, sampai lupa menjadi manusia. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata ringan, Baginda tidak lupa, hanya terlalu sering diingatkan oleh yang menjilat, bukan oleh yang jujur. Raja menatapnya sambil tertawa pendek. Dan kau memilih jadi yang jujur, meski bisa kehilangan kepala. Hamba memilih jadi orang yang membuat Baginda berpikir, walau risikonya kehilangan kepala, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja berdiri, menepuk pundaknya. Kalau begitu, mulai hari ini, kau bukan hanya penasehat istana. Kau adalah penasehat hatiku. Abu Nawas menunduk. Kalau begitu, izinkan hamba memberi nasihat pertama. Apa itu? Jangan pernah percaya nasihat orang yang takut kehilangan kedudukan. Karena ia akan berkata apa yang Baginda ingin dengar, bukan apa yang Baginda perlu tahu.
Raja tersenyum panjang, dan entah kenapa, ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia melangkah ke arah balkon, menatap matahari yang hampir tenggelam, lalu bergumam, ternyata, yang membuatku kaya bukan istana ini, tapi orang-orang yang berani membuatku tertawa dan berpikir di saat yang sama. Abu Nawas berjalan meninggalkan singgasana perlahan. Para pengawal yang biasanya menunduk kini tersenyum kecil kepadanya. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menoleh, dan berkata pelan tapi cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Kadang raja tak butuh tahta tinggi untuk terlihat berkuasa. Cukup hati yang rendah untuk mau mendengar. Raja menatapnya sampai langkahnya hilang di balik gerbang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, malam istana terasa tenang, tanpa perintah, tanpa amarah, hanya gema tawa Abu Nawas yang masih tertinggal di udara. Raja terkunci oleh kata-kata Abu Nawas. Suatu pagi di istana, Raja Harun al-Rashid bangun dengan wajah kusut seperti kertas yang dilipat-lipat. Ia menatap keluar jendela sambil mengeluh, mengapa burung-burung itu berkicau terlalu keras. Bahkan matahari pun seolah sinis menatapku. Dayang-dayang hanya bisa menunduk, tak berani menjawab. Tapi Raja berkata lantang, panggil Abu Nawas. Aku ingin tertawa, atau aku akan murka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah cerah, meski ia belum sarapan. Wahai Baginda, katanya sambil menunduk hormat, aku datang membawa dua hal, akal dan lapar. Mana yang Baginda ingin lihat duluan? Raja yang tadinya murung mendengus geli. Keduanya. Tapi cepatlah, sebelum aku benar-benar kehilangan selera hidup. Abu Nawas menatap ke arah meja raja yang penuh makanan lezat, daging panggang, buah delima, dan roti madu. Jika Baginda ingin melihat akalku, biarkan aku makan dulu. Karena akal tak bisa berjalan tanpa bahan bakar, katanya tenang. Raja tertawa kecil. Baiklah, makanlah, wahai Abu Nawas. Tapi jika kau tidak membuatku tertawa setelah itu, semua makanan itu akan kubiarkan jadi hutang. Abu Nawas mengunyah dengan nikmat, seperti orang yang baru pulang dari padang pasir 3 hari tanpa air. Setelah kenyang, ia duduk bersila dan berkata, Baginda, izinkan hamba bertanya. Mengapa Baginda tampak sedih padahal Baginda punya segalanya, harta, tahta, dan dapur yang tak pernah kosong? Raja menghela napas panjang. Aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku menjadi rakyat biasa yang miskin, dan kau menjadi raja yang memerintahku. Aku disuruh menyapu halaman istana, dan kau memberiku upah sebutir kurma. Sejak bangun, aku tidak bisa berhenti memikirkan mimpi itu. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ah, itu bukan mimpi aneh, Baginda. Itu hanya mimpi yang tersesat jalan. Raja mengernyit. Apa maksudmu, mimpi tersesat jalan? Ya, jawab Abu Nawas. Biasanya yang bermimpi menjadi raja itu rakyat. Tapi kali ini, mimpi rakyatnya tersasar ke kepala Baginda. Raja tertawa terbahak-bahak, namun kemudian menatap curiga. Jadi, kau ingin bilang aku bukan raja sejati? Abu Nawas menjawab cepat, oh bukan, Baginda. Justru sebaliknya. Karena hanya raja sejati yang bisa memerankan rakyat dengan sempurna. Rakyat biasa tak akan sanggup bermimpi jadi Baginda, terlalu berat menjaga istana dan perut sekaligus. Raja tertawa lagi. Tapi kemudian, seperti biasa, ia ingin menguji. Kalau begitu, Abu Nawas, aku ingin tahu, apa bedanya raja dengan rakyat menurutmu? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Bedanya hanya di kursi, Baginda. Di kursi. Ya, rakyat duduk di tanah, raja duduk di singgasana. Tapi kalau keduanya jatuh, sama-sama menyentuh tanah juga. Raja nyaris tersedak anggur. Jadi, menurutmu aku bisa jatuh juga? Bisa, Baginda. Bahkan lebih keras jatuhnya, karena kursinya tinggi. Semua yang hadir menahan tawa, tapi raja justru menepuk paha sambil tertawa sampai matanya berair. Abu Nawas,
lidahmu seperti pisau yang dioles madu, tajam tapi manis, katanya. Tajam agar Baginda ingat, manis agar Baginda tak marah, jawab Abu Nawas santai. Namun Raja belum puas. Kalau begitu, aku beri kau tugas. Pergilah ke pasar, cari orang yang lebih jujur darimu, lalu bawakan ke istana. Aku ingin melihat apakah kejujuranmu benar-benar ada tandingannya. Abu Nawas pun pergi. Sehari, 2 hari, 3 hari berlalu. Ia tak kunjung kembali. Raja mulai heran dan menyuruh pengawal mencarinya. Mereka menemukannya di pasar, sedang berdebat dengan seekor kambing. Raja yang mendengar kabar itu datang sendiri ke pasar dan melihat pemandangan aneh. Abu Nawas duduk bersila, sementara di depannya kambing mengembik pelan. Apa ini, Abu Nawas? Apakah kau kehilangan akal? Tanya Raja. Abu Nawas menjawab tenang, tidak, Baginda. Justru aku menemukannya. Inilah makhluk paling jujur yang pernah kutemui. Raja melotot. Seekor kambing. Ya, Baginda. Aku menanyakan padanya apakah ia pernah berbohong, ia hanya diam. Itu lebih jujur dari banyak manusia yang menjawab, tidak, sambil berbohong. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terpingkal-pingkal sampai jenggotnya bergetar. Kau benar-benar gila, Abu Nawas. Tidak, Baginda, jawab Abu Nawas. Hamba hanya terlalu waras untuk hidup di dunia yang kadang terlalu lucu. Dan saat Raja pulang ke istana dengan senyum lebar, Abu Nawas memandang kambingnya sambil berbisik. Kalau aku bisa menjual kejujuranmu, aku pasti jadi orang terkaya di negeri ini. Kambing itu mengembik pelan, seolah menjawab, sayangnya, jujur tak laku di pasar manusia. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini wajah sang raja tampak cerah, tapi ada sinar licik di matanya, pertanda bahwa ia tengah merencanakan sesuatu yang tak biasa. Abu Nawas, katanya sambil mengusap jenggotnya, kau selalu berhasil mengakali segala perintahku. Tapi kali ini, aku ingin melihat apakah kau bisa mengakali sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh akal. Abu Nawas mengerjap pelan. Apa itu, Baginda? Raja tersenyum lebar. Diam. Semua orang di ruang istana menatap bingung. Diam, tanya Abu Nawas memastikan. Ya, jawab Raja. Aku perintahkan kau untuk diam selama 3 hari penuh di istana. Tak boleh bicara, tak boleh menulis, tak boleh menggunakan isyarat. Jika kau berhasil, aku akan memberimu 100 keping emas. Tapi jika kau gagal, kau akan membersihkan kandang unta selama seminggu. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba terima tantangan itu, Baginda. Tapi bolehkah hamba bertanya satu hal sebelum mulai diam? Boleh. Kalau hamba bersin, apakah itu termasuk berbicara? Raja menahan tawa. Tidak, bersin tidak termasuk. Tapi jangan pura-pura bersin untuk bicara. Baik, Baginda. Maka sejak saat ini, hamba akan diam. Hari pertama berjalan lancar. Abu Nawas duduk di taman istana, membaca langit, mendengarkan suara angin, dan menatap ikan di kolam. Semua pengawal yang lewat menatapnya dengan heran. Hari kedua, Raja mulai penasaran. Ia memerintahkan para pengawalnya menggoda Abu Nawas. Ada yang menari di depannya, ada yang menirukan wajahnya, bahkan ada yang membawa ayam hidup dan meletakkannya di atas kepala Abu Nawas. Abu Nawas hanya menatap lurus, tenang seperti batu yang sedang berdoa. Raja makin penasaran dan berkata, besok aku sendiri yang akan mengujinya. Hari ketiga, Raja datang ke taman sambil membawa sepiring besar daging kambing panggang yang harum menggoda. Raja duduk di depan Abu Nawas dan berkata, sayang sekali, daging ini hanya untuk orang yang bisa memuji masakanku. Tapi kau sedang diam. Abu Nawas menelan ludah, tapi tetap tenang. Ia hanya menatap Raja dengan mata penuh arti. Raja lalu memotong daging itu perlahan dan mengunyahnya dengan berlebihan. Enak sekali. Tapi aku yakin kau ingin bilang sesuatu, Abu Nawas.
Tak ada suara. Baiklah, kata raja, kalau kau bisa menahan diri sampai malam, aku akui kau lebih kuat dari nafsu manusia. Menjelang senja, seekor lebah terbang masuk ke taman dan mendarat di leher raja. Raja panik, takut disengat. Ia berlari kecil sambil berteriak, "Usir lebah itu. Cepat." Tapi para pengawal takut mendekat. Abu Nawas spontan berdiri dan menepuk lembut leher raja, membuat lebah itu terbang pergi. Raja menoleh, wajahnya lega, tapi lalu menyadari sesuatu. "Kau bicara barusan, Abu Nawas?" Abu Nawas menatapnya tenang. "Tidak, Baginda. Hamba hanya menepuk, bukan bersuara." Raja curiga. "Tapi aku mendengar bunyi, plak. Itu bukan suara hamba, Baginda. Itu suara tangan Baginda yang diselamatkan dari sengatan lebah." Raja menatapnya lama, lalu meledak tertawa. "Baiklah, Abu Nawas. Kau menang lagi. Tapi aku bersumpah suatu hari aku akan membuatmu kalah." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba tunggu hari itu, Baginda. Karena kalau hamba tak kalah, bagaimana Baginda bisa menang?" Raja mengangkat alisnya. "Kau memang tak pernah habis akal, Abu Nawas." "Bukan hamba yang berakal terlalu banyak, Baginda," jawabnya. "Hanya kebetulan hamba sering berhadapan dengan pertanyaan yang bodoh tapi lucu." Raja tertawa sampai bahunya berguncang, lalu menyuruh pelayan membawa emas 100 keping. Sebelum pergi, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata pelan, "Hamba akan menyimpannya baik-baik, Baginda. Sebagai pengingat bahwa kadang diam pun bisa mengalahkan raja." Dan malam itu, seluruh istana tertidur dengan damai, kecuali Raja Harun yang masih terjaga, memikirkan cara baru untuk menaklukkan seorang yang tak bisa dikalahkan, bahkan oleh diam. Beberapa minggu kemudian, Raja kembali resah. Ia duduk di singgasananya sambil memainkan jenggotnya yang mulai memutih. "Abu Nawas terlalu sering membuatku kalah," gumamnya. "Aku harus mencari cara agar kali ini ia betul-betul tidak bisa lolos." Maka dipanggillah para penasihat istana, tapi semua usul mereka terdengar konyol. Hanya satu yang berani berkata, "Baginda, Abu Nawas selalu menang karena ia tahu apa yang Baginda pikirkan. Kalau ingin membuatnya kalah, suruh dia menebak sesuatu yang bahkan Baginda sendiri tidak tahu." Raja tersenyum licik. "Benar juga. Kalau aku sendiri tak tahu jawabannya, bagaimana ia bisa tahu?" Keesokan paginya, Abu Nawas dipanggil. "Abu Nawas," kata raja dengan nada penuh jebakan, "hari ini aku ingin mengujimu dengan teka-teki paling sulit." "Hamba siap, Baginda." "Baik. Katakan padaku, berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas menatap langit melalui jendela istana, mengangguk-angguk seperti sedang menghitung dengan pikirannya. "Baginda," katanya tenang, "jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di jenggot Baginda." Raja hampir tertawa tapi menahan diri. "Kalau begitu, buktikan." "Dengan senang hati, Baginda. Tapi untuk membuktikan, Baginda harus mencabut semua jenggot Baginda dan menghitungnya satu persatu. Baru kita cocokkan dengan bintang di langit malam nanti." Raja memegang dagunya cepat-cepat. "Tidak perlu," katanya tergesa. "Aku percaya kau benar." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih, Baginda. Kadang pengetahuan tidak perlu dibuktikan dengan rasa sakit." Raja pura-pura tertawa tapi di dalam hati ia kesal setengah mati. Namun, karena harga dirinya tersenggol, ia tak mau menyerah begitu saja. Ia berkata lagi, "Baiklah, Abu Nawas, kali ini kau harus menjawab pertanyaan yang sederhana tapi berisiko besar. Jika jawabanmu salah, hukumanmu berat." Abu Nawas tersenyum santai. "Selama bukan disuruh mencabut jenggot Baginda, hamba siap." Raja bangkit berdiri. "Aku ingin kau menjawab dengan benar, di mana letak tengah dunia ini?" Abu Nawas berjalan ke tengah ruangan, menancapkan tongkat kecil yang dibawanya. "Di sini, Baginda. Tepat di tempat hamba menancapkan tongkat ini." Raja terkejut. "Bagaimana bisa?"
Karena dimanapun Baginda berdiri dan menancapkan tongkatnya, disitulah pusat dunia bagi Baginda. Dunia ini luas, Baginda, tapi rasa sombong membuat orang lupa bahwa bumi tetap bulat. Raja diam sejenak, lalu tertawa keras. Kau membuatku tak bisa marah sekaligus tak bisa membantah. Itulah cara hamba menjaga keselamatan kepala hamba, Baginda, kata Abu Nawas santai. Raja masih penasaran. Kalau begitu, aku beri satu lagi pertanyaan terakhir. Apa hal paling cepat di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir panjang. Pikiran, Baginda. Karena pikiran bisa terbang kemana saja tanpa perlu kaki. Raja mengangguk. Bagus. Tapi apa yang paling lambat? Abu Nawas tersenyum. Janji Baginda kepada rakyat, karena kadang butuh bertahun-tahun untuk sampai. Seluruh ruangan terdiam. Para pengawal menunduk menahan tawa, takut nyawanya melayang. Tapi Raja justru tertawa paling keras. Abu Nawas. Lidahmu memang beracun, tapi racunmu terasa seperti madu. Abu Nawas menunduk sopan. Hamba belajar dari Baginda. Kadang, untuk membuat orang tertawa, kebenaran harus dikemas dengan kelucuan. Raja menepuk bahunya. Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi negeri ini butuh orang seperti kau, agar aku tidak lupa bagaimana rasanya jadi manusia biasa. Abu Nawas menjawab, dan hamba butuh Baginda, agar hamba selalu ingat betapa lucunya kekuasaan jika terlalu serius. Raja memandangnya lama, lalu berkata, kau benar-benar tak bisa dikalahkan. Abu Nawas menatap tajam dan menjawab pelan, bukan hamba yang tak bisa dikalahkan, Baginda. Hanya saja, yang mencoba mengalahkan hamba belum cukup bijak untuk tertawa pada dirinya sendiri. Raja terdiam lama mendengar kata-kata Abu Nawas. Di matanya, ada sesuatu yang berubah, bukan lagi tatapan raja kepada rakyat, melainkan tatapan seorang manusia yang baru saja disindir oleh kebenaran yang lembut. Ia menatap keluar jendela istana. Angin sore membawa aroma taman, dan matahari condong pelan di langit Baghdad. Kau benar, Abu Nawas, katanya perlahan. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menjadi raja, sampai lupa menjadi manusia. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata ringan, Baginda tidak lupa, hanya terlalu sering diingatkan oleh yang menjilat, bukan oleh yang jujur. Raja menatapnya sambil tertawa pendek. Dan kau memilih jadi yang jujur, meski bisa kehilangan kepala. Hamba memilih jadi orang yang membuat Baginda berpikir, walau risikonya kehilangan kepala, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja berdiri, menepuk pundaknya. Kalau begitu, mulai hari ini, kau bukan hanya penasehat istana. Kau adalah penasehat hatiku. Abu Nawas menunduk. Kalau begitu, izinkan hamba memberi nasihat pertama. Apa itu? Jangan pernah percaya nasihat orang yang takut kehilangan kedudukan. Karena ia akan berkata apa yang Baginda ingin dengar, bukan apa yang Baginda perlu tahu. Raja tersenyum panjang, dan entah kenapa, ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia melangkah ke arah balkon, menatap matahari yang hampir tenggelam, lalu bergumam, ternyata, yang membuatku kaya bukan istana ini, tapi orang-orang yang berani membuatku tertawa dan berpikir di saat yang sama. Abu Nawas berjalan meninggalkan singgasana perlahan. Para pengawal yang biasanya menunduk kini tersenyum kecil kepadanya. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menoleh, dan berkata pelan tapi cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Kadang raja tak butuh tahta tinggi untuk terlihat berkuasa. Cukup hati yang rendah untuk mau mendengar. Raja menatapnya sampai langkahnya hilang di balik gerbang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, malam istana terasa tenang, tanpa perintah, tanpa amarah, hanya gema tawa Abu Nawas yang masih tertinggal di udara.